Nah, assalamualaikum, Laskar Ngarit. Sering diremehkan atau tidak disadari ya bahwa kalau seandainya ada dingklang pada kaki belakang pada sapi yang baru kawin ataupun di usia yang lainnya, jantan, betina, meteng apa ora gitu ya, itu memang harus segera dikontrol ke. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bila tidak dikontrol ke Pak Bos. Nah, nanti kita bahas ya. Di video ini kita lagi mengukur suhunya masih normal. Jadi nanti kenapa sih kita harus mengukur suhu? Jadi kita biar bisa tahu apakah dingklang yang terjadi atau linu yang terjadi pada sapi ini itu merupakan gejala dari penyakit lain seperti demam, atau memang dia masalahnya memang hanya ada di kaki seperti kedengklek, kecekluk, kejepit, kecocok ya. Jadi masalahnya ada di teracak atau di persendian bawah. Tapi kalau seandainya dalam pemeriksaan yang dengan keluhan kaki dingklang ini, oke, 38,4 normal. Jadi suhunya normal 38,4. Laskar Ngarit. Pripun kabarnya Pak Bos, sehat? Istimewa. Orangnya sehat, sapinya yang kurang sehat. Jadi saya tadi pagi ditelepon Pak Saryo untuk memeriksa salah satu sapi yang pagi kemarin apa pagi ini terpantau dingklang. Kemarin sore terpantau dingklang, Laskar Ngarit. Sungguh tepat yang sudah dilakukan Pak Saryo agar apa? Karena kalau kasusnya ini diremehkan, kita ingat bahwa sapi ini anggap bobotnya 400 kilo. Berarti satu kaki itu menahan 50 kilo. Gitu Pak Bos. Kalau seandainya satu kaki ini sakit, maka 400 kilo ini akhirnya dibagi menjadi 3 kaki. Betul. Akhirnya lebih berat lagi. Dan tidak menutup kemungkinan terjadinya ambruk, Laskar Ngarit. Maka dari itu yang sudah dilakukan Pak Saryo sudah tepat. Memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Tadi suhunya normal. Dan nanti akan kita bahas resiko apa bila tidak diobati. Dan pendekatan-pendekatan apa yang harus dilakukan oleh peternak agar sapinya segera sembuh dan tidak sampai ambruk serta berakhir di jagal. Siap, kita treatment dulu. Siap, Laskar Ngarit, kita lanjutkan. Jadi sapi ini tanggal 23 Agustus itu ada riwayat dikawinkan. Dan sampai sekarang berarti on the way 3 bulan atau sekarang hari ke 67 itu dia sudah tidak minta kawin lagi. Jadi kita anggap sudah bunting yang pertama, Laskar Ngarit. Jadi ketika sudah bunting, tidak semua obat analgesik, antipiretik, antiinflamasi terutama steroid itu boleh masuk ke dalam tubuhnya si pasien karena itu bisa menyebabkan keguguran. Oke. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah sakit linu ya, bahasa wong Jawa atau peternak linu pada kaki itu bisa hanya sebatas masalah di kaki secara lokal, hanya kakinya yang bermasalah mulai dari celah teracak, kuku atau persendian di atasnya atau ada abses atau infeksi di mana? Infeksi di persendian. Atau Laskar Ngarit bisa merupakan sebuah gejala dari penyakit lain, terutama penyakit metabolisme. Tapi biasanya penyakit metabolisme itu yang menyebabkan kondisi kaki ini dingklang itu terjadi pada sapi bunting di atas 5, 6, terutama 7 bulan ke atas. Nah, tapi riwayatnya sapi ini baru dikawinkan Agustus kemarin, artinya baru jalan 3 bulan. Jadi kemungkinan ke arah hipokalsemia, hipomagnesemia, atau apalagi milk fever dan lain-lain masih jauh. Jadi kita mendiagnosanya memang masalahnya ada di teracak, baik bisa itu kecocok maupun terjepit atau kita mendiagnosanya osteoartritis atau radang pada persendian, Laskar Ngarit. Nah, yang harus dilakukan oleh peternak, yang pertama segera kontrol, yang kedua pastikan tidak ada demam, yang ketiga dokter atau mantri akan memberikan terapi. Nah, yang paling penting adalah Laskar Ngarit harus bisa rajin menyemprot teracak. Jadi celah di antara kuku ini bisa jenengan semprot, tujuannya apa? Untuk memastikan kalau di situ ada luka, di situ bersih.
Lalu seandainya memang sapi ini tidak ada lahan untuk mengumbar, di sini ada ya di belakang, itu bisa diberikan kawul. Nah, kawulnya secara berkala bisa dibuang, dibakar ya. Jadi tujuan kawul adalah supaya kuku atau teracak ini atau celah kuku ini tidak semakin terluka dan dia tidak semakin kesakitan. Lalu selanjutnya Laskar Ngarit, jangan lupa juga seandainya memang ada luka bisa menggunakan gusanek Pak Bos. Ya, kita biasanya menggunakan ini. Seandainya sekarang bisa disemprot pakai air, tak spray, monggo sudah. Dengan persiapkan. Kalau ada selang, disemprot kakinya, sekalian kita semprot kaki kukunya. Jadi begitu Laskar Ngarit. Nah, kalau kita meremehkan Laskar Ngarit dalam kasus ini tidak diobati dan dibiarkan, bahkan ibaratnya alas dari kandang ini dia licin, dia keras, itu kita biarkan saja, nanti dampak dari berat badan si sapi ini akan berefek ke kaki yang 3, sehingga sapinya akan sulit untuk bangun. Ketika sulit untuk bangun, biasanya Pak Saryo ya, biasanya salah satu persendian akan digunakan untuk menumpu, saking sakitnya. Nah, ketika salah satu persendian ini digunakan untuk menumpu, akhirnya tumpuan ini terlalu keras, malah menyebabkan luka dalam. Pernah terjadi pada sapinya Pak Yono, menebal ya sampai bolong akhirnya. Oke, itulah Laskar Ngarit ya. Jadi ketika teman-teman sapinya bermasalah, segera panggil dokter, pastikan diagnosanya apa oleh dokter, diobati. Karena kalau terbiarkan, yang pertama sapi akan sulit untuk bangun, dan ketika dia sulit atau kesakitan di satu kaki, dia akan menggunakan kaki yang satu untuk menumpu, untuk tidur, untuk bangun, sehingga biasanya akan menimbulkan luka di persendian, dan ini sulit. Menebal, ada luka, ada abses di persendian, kulitnya menebal, wah semakin remuk. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, catatannya ketika terjadi pada sapi bunting, tidak semua obat terutama steroid itu boleh masuk ke dalam tubuhnya si indukan, karena akan menyebabkan keguguran Laskar Ngarit. Jadi lebih hati-hati. Yang selanjutnya bisa menggunakan kawul, kawulnya ditaruh di bawah, rajin dibersihkan atau bisa digunakan menjadi diang. Dan langkah selanjutnya selain menyemprot adalah bisa dilepaskan. Memang ada yang berpendapat akan lebih kotor Pak Dokter. Ya tidak ada pilihan karena kuku juga harus diistirahatkan. Kuku harus diistirahatkan dari alas kandang yang licin, alas kandang yang keras, dan melukai kuku Laskar Ngarit. Jadi kesimpulannya adalah bila sapi kita itu ada keluhan atau gejala dingklang, maka jangan menunda untuk memeriksakan, karena dampaknya akan sistemik, akan sulit bangun, menyebabkan luka, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya ambruk Laskar Ngarit. Siap, semoga video sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Dan saya akan membantu Pak Saryo untuk meneruskan pengobatan pada sapi tersebut. Matur nuwun.